Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sebelumnya suara Bapak jelas nggak nih? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, yuk kita mulai aja pembahasannya. Kalian buka buku modul PM kamu. Kita lanjutkan soal nomor 26 ya. PM apa, Pak? PM matematika, Nak. Oh iya. Ya, kita Berapa, Pak? soal terakhir sekarang. Nomor 26 sampai 40. Oke, langsung aja kita bahas. Ya, nomor 1. Tolong dibaca oleh Adit. Tolong dibaca, Adit. Nomor 26. Oke, Dit, bisa Berapa? Bentar dulu, Pak. ya, nomor 26, baca soalnya. Berapa, Pak? Nomor 26. Paket 1. Paket 1 kan, Pak? Ya, betul, masih paket 1. Nomor 26. Perhatikan sisi bangun berikut. Memiliki 6 sisi, memiliki 8 titik sudut, memiliki alas berbentuk persegi panjang. Namun, bangun ruang tersebut adalah balok, Pak. Iya, betul sekali, balok ya. Jadi, kita bisa lihat di sini 6 sisi. Dan 8 titik sudut yang ini bisa aja kemungkinannya adalah kubus, tapi pada ciri yang terakhir sisi alas berbentuk persegi panjang. Kalau kubus kan alasnya semua sisinya adalah persegi. Jadi yang lebih tepat adalah balok. Oke, nomor 27. Bapak nggak usah minta kalian untuk membacakan. Ini kita lihat saja gambarnya. Kalian perhatikan baik-baik. Di sini nama bangunnya apa? Prisma. Ya, betul. Prisma Prisma. segitiga, alasnya berupa segitiga. Kamu bisa lihat di sini segitiganya ukurannya adalah alasnya 6 cm, tinggi cm. Ini 10 apa? Sisi miring. Ini nggak usah kamu ini atau kamu abaikan aja ya. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama kita lihat dulu alas 6 cm, tinggi 8 cm, tinggi prisma. Ingat nih tinggi prisma 12 cm. Jadi ada tinggi segitiga, ada tinggi prisma. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Seperti yang udah kita ketahui, kalau untuk sebuah bangun ruang, luas alas kali tinggi untuk mengetahui volumenya. Nah, alas segitiga, maksud Bapak luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Nah, nih. Alasnya tadi 6 dikali alasnya 6 dikali 8 bagi 2 kali 12. Nah, ini kamu bisa coret. Tuh. Bisa terlihat? Saya. Hai. Oke, nanti kalian bisa. Nah, ini hasilnya. 288 cm kubik. Jangan lupa untuk volume satuannya adalah kubik. Oke, nomor berikut. Nah, ini juga nggak usah dibacakan karena berupa gambar. Perhatikan, tentukan volume gambar berikut. Kalau tadi prisma, ini adalah gambar apa? 27 apa? 27. Makanya diperhatikan dari tadi. 288. Ya, nomor 27 tadi. Sekarang untuk nomor 28. Lihat. Perhatikan baik-baik. Ini berupa tabung. Tabung luas alas yang berupa lingkaran dikali tinggi. Alasnya di sini mempunyai diameter berapa?
20 berarti kelipatan 7 atau bukan? Bukan ya, maka pi-nya adalah 3,14. Bapak ulangi nih, jari-jarinya 20 cm, tingginya 15 cm, kemudian pi-nya 3,14. Ya, penyelesaiannya 3,14 kali 20 kali 20 kali 15. Pi kali jari-jari kali tinggi. Tinggi dari tabung. Nah, kalau ada bilangan desimal di belakang koma 2 angka, kemudian dikalikan dengan bilangan yang mempunyai 0 di belakangnya, itu bisa kalian hilangkan. Nah, di belakang koma juga hilang. Nolnya di sini ada 2. Nah, di belakang koma ada 2, berarti semuanya ini hilang komanya. Jadi 314 dikali 2 kali 2 kali 15. Nah, hasilnya berapa? 18.840 cm3. Nah, ini cara penyelesaian untuk volume tabung. Baik, suara Bapak kedengaran? Hai. Kedengeran, Pak. Terdengar nggak suara Bapak? Kedengeran, Pak. Oke, kita lanjut ke nomor 29. Ya, perhatikan gambar bangun berikut. Nah, ini mungkin tertutup. Oh, ya, belum. Nah, nih, bangunnya berupa apa? Kubus dan balok. Ini gabungan ruang. Ada kubus dan balok. Nah, kita lihat di sini untuk baloknya panjangnya 20 cm, lebarnya 10 cm, tingginya 8 cm. Adapun kubus di sini panjang rusuknya 10. Bagaimana penyelesaiannya? Lihat. Bangun pertama, ini adalah kubus 10 pangkat 3, berarti 1000 ya. Bangun pertama kubus. Kemudian bangun yang kedua, nah balok 20 kali 10 kali 8 sama dengan 1100. Lalu dijumlahkan kedua bangun ini. Jadi 2600 cm3. Bisa dipahami? Mudah ya, ini pelajaran kelas 5. Oke, kita lanjut. Nah, untuk nomor 30. Perhatikan gambar bangun di bawah ini. Jika volumenya terisi 3/4. Pak, nomor 29 apaan, Pak? Ada yang tahu nomor 29 tadi berapa? Yang C. Ya. Oke, Bapak minta kalian perhatikan, jangan ada yang tertinggal. Ya, karena ini kalau mesti balik lagi agak kesulitan. Ya. Oke. Kita langsung pembahasan untuk nomor 30. Ingat volumenya yang terisi adalah 3/4. Ini bangun apa? Balok ya, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, nih 10 dikali 5 kali 6 kali 3/4 karena volumenya terisi 3/4. Ya, kalian bisa lakukan seperti ini. Ya. 4 bagi 2 2, 6 bagi 2 3. Nah, kemudian ya 10 dibagi 2 5. Nah, ini 4-nya habis. Nah, tinggal 5 kali 5 kali 3 kali 3. Ya, nih hasilnya. Ingat ya, kalian jangan hasilnya. Enggak. Prosesnya bagaimana untuk penyelesaiannya. Jadi itu yang perlu diamati. Oke. Ini untuk tabung, untuk balok. Ya, ini penyelesaiannya. Oke, lanjut nomor 31. Nah, ini adalah bidang koordinat ya pada bidang kartesius. Nah, lihat soalnya. Jika Lutfi ingin menggambar trapesium sama kaki, ini kamu harus tahu dulu trapesium sama kaki. Ya, trapesium sama kaki itu ada sisi yang sepasang sisi sama panjang dan sepasang sisi sejajar. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ada 3 titik yang tersedia di sini. B itu 4
negatif 2, C 34, D-nya berapa? Nah, yang A sudah terletak di sini pada koordinat negatif 6, 2. Perlu kalian ingat gimana cara untuk menentukan bidang koordinat, titik koordinat, letak koordinat pada bidang koordinat bagaimana caranya? Ingat, kita dahulukan sumbu X terlebih dahulu, baru yang Y. Sekarang A ini negatif 6, negatif 2. Oke, letaknya. Oke, sekarang C 34. Rifki, jangan coret-coret Ki. Oke, kita lihat B itu letaknya di mana? Nah, ini 34. Oh, maaf. C itu 34 ya. Oh, nih salah tempat nih. 34 ini mestinya di sini. Ya, ini ada salah menempatkan. Nanti kita kembalikan dulu. Ya, letak 34 nih di sebelah sini ya, sebelah kirinya nih. Ingat kembali. Ini agak ada kesalahan dalam kalau Bapak perbaiki dulu sebentar. Gue Gavin. C-nya itu 34 ya. Oh, maaf. Salah, itu tuh yang B. Taruh sebentar. C-nya 34 ya, betul nih di sini di atas. Sudahlah. Bapak ulangi ya. Untuk B-nya nih, B-nya 4 negatif 2. Betul ya, B-nya di sini 4 negatif 2. Kemudian untuk C-nya lihat. Nah, C-nya itu 3, 4. Ya nih, C. Kemudian untuk D-nya berapa kalau dikatakan akan membentuk trapesium sama kaki. Ingat trapesium sama kaki itu mempunyai pasangan yang sama panjang. Ya, kita lihat di sini. Mana letaknya? Nah, ini yang D. D di sini. Ya. Ini D di sini letak titik koordinatnya. Nah, kita bisa lihat di sini D-nya itu pada koordinat berapa? Ada min 54. Min 54 ya, negatif 54, min 54 ya. Nah, ini membentuk trapesium sama kaki kalau dihubungkan dengan garis ya A, B, C, D ya itu akan membentuk trapesium sama kaki. Ya. Bisa dipahami? Nah, ini yang berkenaan dengan menentukan titik koordinat pada bidang kartesius. Oke, nomor selanjutnya. Jadi isinya apa tadi? Untuk D, maaf nih tulisnya bukan B ya. Oh ya ini B ya, jawabannya B yaitu negatif 5, 4. Nih negatif 5, 4. Ya, titik D itu terletak pada negatif 5, 4. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Oke, kita lanjut ke nomor 32. 32 dulu sini ya. Pencerminan ya yang benar pada gambar berikut adalah, nah ini langsung saja. Jawabannya yang seperti ini, yang D. Ingat pencerminan, nah yang pertama syaratnya bangun yang merupakan hasil pencerminan itu sama dan sebangun dengan objek aslinya. Kemudian yang kedua, jarak antara cermin dengan hasil pencerminan itu sama dengan jarak cermin dengan objek aslinya. Nah, ini sudut-sudutnya sama. Ya, jadi prinsipnya seperti itu untuk pencerminan. Yang pertama adalah bangunnya sama dan sebangun. Kemudian yang kedua, jarak antara cermin dengan objek itu harus sama jarak antara cermin dengan hasil pencerminan. Oke, untuk berikut nomor 34. Ini adalah simetri putar. Kalau seandainya gambar 1 ini diputar 270 derajat, maka posisi yang tepat pada gambar yang mana? Nah, ini pada gambar yang 4. Kamu bisa lihat di sini. Kalau ke gambar 2 itu 90 derajat,
ke gambar 3 itu 180 derajat, ke gambar 4 270 derajat. Ya, ini simetri putar. Di yang tepat adalah posisinya pada 4 ini. Pada gambar 4. Oke, berikut. Sekarang berkenaan dengan data. Ya, berikut adalah jenis buah kesukaan 20 siswa. Nah, ini bisa dibaca semua jenisnya apa saja. Bagaimana cara menentukannya? Nah, kita buatkan tabel aja yang lebih mudahnya. Kita langsung masukkan ke dalam tabel. Ya, jagung di situ ada berapa banyak? Kita hitung. 1. Ya, jagung ada 1. Ada 2 ya, maaf. Ada 2, jagung ada 2. Kemudian padi? 6. Ada 6 orang. 6. Ya, yang kemudian kedelai? 4. 4. Kacang tanah? 3. Ya, kemudian kacang hijau? 5. Ada 5. Nah, ini tabel yang tepat untuk kumpulan data yang tadi. Ya, kumpulan data yang tadi itu kita langsung sajikan dalam bentuk tabel. Sudah? Jadi untuk menyusun data dalam bentuk tabel seperti ini caranya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Ya, sekarang nomor 35. Data hasil panen sayur mayur di daerah Puncak Bogor adalah sebagai berikut. Ya. Nah, sekarang apa yang diminta? Yang diminta adalah penyajian datanya dalam diagram batang. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, kubis sebanyak 5.500. Ini diagram batangnya lurus di antara 5.000 dengan 6.000, berarti dibacanya 5.600. Lobak itu tepat pada garis 2.000, maka dikatakan lobak 2.000 ton ya dalam satuan beratnya. Kemudian wortel 1.500, sawi 3.000, kembang kol di situ 3.500. Ya, ini di antara 3.000 dengan 4.000 berarti dibacanya adalah 3.500. Ini jawabannya yang D. Jadi penyajian data dalam bentuk diagram batang untuk tabel sayur mayur ini yang tepat adalah seperti pada pilihan jawaban yang D. Ya. Oke, lanjutnya. Nah, ini kita dalam penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, lihat di sini. Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran itu ada 2 macam ya cara untuk membacanya. Ada yang dengan persen. Ya, Najmi jangan dicoret-coret Najmi. Ya. Kemudian kita lihat di sini. Kita lihat soalnya. Perhatikan diagram lingkaran berikut. Data kegiatan ekstrakurikuler siswa madrasah jika jumlah siswa seluruhnya 200 anak, selisih banyak siswa yang mengikuti kegiatan hadroh dan football adalah, nah kita lihat di sini football dengan hadroh persen dalam bentuk persen ya. Kalau diselisihkan 40% dengan 30 berarti 10%. Jadi kita cukup tahu persen dari selisihnya aja, nggak usah kamu ngitung football berapa, hadroh berapa, tapi cukup kita tahu selisih dari persennya dulu. Oke, ada berapa siswa seluruhnya? 200. 10% dari 200 itu berapa anak? Nah, ini menentukan nilai persen dari suatu bilangan. Kita udah belajar nih mengenai pecahan. Nah, ini hasilnya. Ya, 10% dikali 200. Nah, 10%-nya jadikan pecahan biasa 10/100 kali 200. Hasilnya berapa? 20. Nolnya kita coret nih. Tuh. Ya. Enggak. Oke. Berikut 37. Nah, ini penyajian data dalam bentuk diagram garis namanya. Oke.
Ya, data tersebut di atas, ya, selisih pengunjung bulan Juni dengan April, mana Juni? Berapa Juni di sini? 4.500. Kemudian 4.500. April 870. 875. Nah, kalau dikatakan selisih berarti operasi hitungnya apa? Pengurangan. Pengurangan. Oke, kita kurangi. 4.500 kurang 875 hasilnya 3.625. Oke, nah ini namanya kita membaca data dalam pada diagram garis. Oke, selanjutnya nomor 38. Perhatikan tabel berikut, nilai matematika. Ya. Nilai 6 ada 2 siswa, nilai 7 ada 3 siswa, 8 ada 12 siswa, 9 ada 18 siswa, 10 ada 5 siswa. Nah, sekarang lihat. Soalnya berdasarkan tabel di atas nilai rata-rata. Nah, ini rata-rata. Yang di kelas Asy-Syafi'i mungkin udah belajar tentang data tadi ya. Nah, ini rata-rata. Bagaimana sih menentukan rata-rata kalau dalam bentuk seperti ini? Datanya berupa angka. Nah, oleh karena itu nanti harus dikalikan dulu. 6 kali 2, 12, kemudian 7 kali 3, 21, kemudian 8 kali 12, 96, kemudian 9 kali 18, 162, kemudian 10 dikali 5, 50. Nah, ini namanya adalah jumlah data. Ingat, dalam rata-rata itu data dibagi banyak data. Nah, jumlah datanya berapa nih? Nah, kita jumlahkan. Oh, ini banyak siswanya dulu ya. Banyak siswanya ada 40 keseluruhan. Sekarang jumlah datanya berapa? Nah, ini dijumlahkan semua tuh 12 tambah 21 tambah 96 tambah 162 tambah 50. Kemudian dibagi banyak siswa. 341 dibagi 40. Berapa hasilnya? 8,525. Arya. Ya, perhatikan Arya. Oke, nah inilah cara untuk menentukan nilai rata-rata kalau datanya berupa angka. Ya, berupa angka. Jadi dikalikan dulu dengan banyak data itu sendiri. Baru nanti ditentukan rata-ratanya. Oke, 39. Bapak. Baik, ya. Ada pertanyaan? Nomor 37 apa, Pak? Tuh kan, tadi Bapak udah bilang harus diperhatikan. Lalu nomor 37, kembali dulu. Nah, ini nomor 37. Tadi kan udah dikurangi antara bulan Juli dan April. 3.625. Oke, simak ke berikutnya tadi berapa tuh? Nomor 30. 38 udah, 39. Oke, 39. Sebentar. Oke, 39. Di sini data jenis-jenis buah bukaan 20 anak kelas 6. Nah, di sini kan belum tersusun ya, datanya ini belum tersusun. Nah, kita mau tahu nih yang paling banyak atau disukai itu ada apa saja. Nah, maka dari itu kita harus susun dulu data tersebut. Pertama, untuk pisang, ternyata setelah dihitung, itu ada 2 anak yang menyukai. Kemudian jeruk, ada 6. Kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu ada 6 jeruk ya. Yang ada 6 anak yang menyukai jeruk. Kemudian apel ada 4 anak. Kemudian untuk rambutan ada 5 anak. Ya, tinggal kita hitung di sini berapa banyak data tersebut. Oke, dari semua itu, oh ya, pepaya ada 3. Nah, kita tentukan ada berapa nih yang paling banyak di sini berapa? Apa buah apa? Jeruk ya, jeruk 6. Jadi jeruk ini paling banyak, atau dengan istilah adalah modus ya, modus
atau data yang paling banyak itu adalah jeruk. Nah, di sini. Oke, nah sekarang nomor 40 yang terakhir. Kalian udah belajar tentang median. Nah, ini data, ada kumpulan data. Kalau semacam ini, untuk menentukan median, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita susun dari yang paling kecil. Sekarang paling kecil di sini berapa? 27. Terus kita susun. Ya, di sini ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 20. Ya, ada 20. Nah, ada 20 data. Nah, kita susun nih dari yang paling kecil sampai yang ke paling besar. Ya. Siapa yang suka jeruk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi sesuai ya. Nggak ada yang ketertinggal. Nah, karena jumlahnya genap, itu pasti ada 2 nilai tengah. Ya, nilai tengahnya pasti ada 2. Kita lihat di sini. Nah, kebetulan nilai tengahnya itu 37 dan 37. Jadi nggak usah dibagi 2 atau dijumlah kemudian dibagi 2 lagi. Kalau mediannya seperti ini, udah cukup, berarti mediannya adalah 37. Kalau di sini angkanya berbeda baru dijumlah dan dibagi 2. Tapi kebetulan ini sama-sama 37. Jadi nggak usah dijumlah dan dibagi 2. Ingat ya, kalau jumlah datanya atau banyak datanya itu genap, pasti ada 2 nilai tengahnya. Dan dibagi 2. Tapi kalau ganjil itu pasti 1 nilai tengahnya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya. Enggak ya? Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang bertanya, silakan. Mungkin Bapak menjelaskannya terlalu cepat. Bapak, Ya, nomor silakan. 36 apa, Pak? Nomor berapa? 36. 36. Ya, sebentar. Nomor 36. Nah, ini 36 cara penyelesaiannya. Halangi nih. Nah, pertanyaannya dan futsal, hadroh 40%, futsal 30%. Ini tinggal kita selisihkan persentasenya. 40 dikurang 30 sama dengan 10. Nah, nilainya berapa nih 10% dari 200? Seperti dalam menentukan nilai pecahan, ya dikalikan saja 10% dikali 200, hasilnya adalah 20. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah? Kalau tidak ada, nanti kita tinggal lanjut lagi ya ke materi-materi yang selanjutnya. Tidak ada yang ditanyakan? Sudah? Tidak. Oke, makasih banyak. Ya. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Kalau seandainya nanti ada yang masih kurang jelas, kamu langsung WA aja ke Bapak. Ya. Udah ya, udah selesai ya. Oh ya, untuk hari Senin besok kita ulangan mengenai data. Ya. Untuk yang untuk kelas Al-Ghazali ini mungkin mengenai data belum. Kelas Al-Ghazali sama kelas Jabir Ibnu Hayyan. Ya, kalau kelas Asyafi'i udah tadi. Jadi nanti untuk hari kelas Jabir Ibnu Hayyan dan Asyafi'i ulangan tentang data. Kemudian untuk hari Selasa kelas Al-Ghazali. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita sudahi saja pertemuan ini. Ya, kalian bisa istirahat dulu sejenak, makan siang dan sholat zuhur. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.